Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar virtual protocol yang teman-teman juga banyak banget request melalui kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau koin ataupun token favoritnya saya analisa juga, atau teman-teman mungkin lagi lihat peluang nih di token atau koin tertentu dan mau saya bahas di video-video selanjutnya, boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Atau teman-teman juga bisa banget request dan support saya sekaligus lewat link traktir yang tertera di bio account TikTok dan Instagram saya, atau di link yang tertera pada kolom deskripsi di channel YouTube saya, teman-teman. Dan oke, langsung aja kita akan bahas seputar virtual protokol ini, tapi tentu sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semuanya menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga tentu sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini sedikit recap aja dari saya. Jadi sebelumnya tuh saya sempat bahas virtual protocol ini juga, dan itu masih lebih kurang beberapa minggu atau 1 bulan lalu, sekitaran segitulah, teman-teman. Dan pada saat itu virtual protocol itu kalau nggak salah masih di sekitaran harga ini, teman-teman. Dan di situ saya dengan cukup jelas ya mengatakan atau memberikan salah satu probability di mana saya katakan virtual protocol akan hit atau akan koreksi dan testing ke demand area di bawah sini, teman-teman. Dan di demand area ini kalian boleh cross check langsung ke video tersebut, udah saya gambar dengan cukup jelas dan cukup lama, teman-teman. Jadi seharusnya ada historinya dan teman-teman bisa lihat jelas nih dan cek langsung apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. So congratulations buat teman-teman yang dapat mungkin keuntungan atau terhindar dari kerugian dari penurunan virtual protocol ini, dan congratulations juga mungkin buat teman-teman yang dapetin keuntungan dari reboundnya juga nih yang lumayan ya. Yang mana dari demand zone di bawah sini ya lebih kurang reboundnya 50% lebih, teman-teman. Congratulations ya buat kalian yang dapat profit, saya ikutan seneng nih buat kalian semuanya. Dan kalau kita intip dulu kayak biasa, kita pindah dulu ke coinmarketcap.com ya. Nah, lebih kurang seperti ini, dan kita bisa mengamati nih bahwasannya virtual protokol ini per video ini saya record ada di posisi ke 109 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita coba slide ke atas sebentar, di sini saya udah sortir ya dari sektor AI. Di sini kita bisa mengamati virtual protokol ini tepat berada di antara Theta Network dan juga di antara Grass nih, teman-teman. Jadi dia ada di bawah Theta Network dan di atas Grass. Dan kalau kita coba lihat dari segi OI-nya, nah, secara OI atau open interest, teman-teman, virtual protocol ini per video ini saya record dalam 24 jam terakhir ada pengurangan sebesar lebih kurang minus 0,79%. Dan di sini ya, kalau kita coba lihat juga by chart, memang per hari ini ada ya sedikit koreksi, teman-teman ya, dari virtual protocol. So, mungkin yang banyak teman-teman tanyain, apakah virtual protocol ini bisa kembali bullish kembali atau justru dia ini cuman rebound sebentar aja nih dan akan lanjut turun. Oke, di sini kita akan bahas lengkap, tapi tentu sebelum itu, saya disclaimer juga bahwasannya ini jangan teman-teman anggap sebagai financial advice dan tentu sama sekali bukan ajakan jual beli dari saya pribadi. Dan ini cuman analisa saya pribadi dan tentu sangat subjektif dari sudut pandang saya dan sangat mungkin salah, maka itu teman-teman boleh banget lakukan analisa mandiri dan tentu harus selalu due diligence dan do your own research. Nah, di sini yang pertama teman-teman itu harus realistis dulu ya. Realistis dalam hal virtual protocol ini itu udah berubah trennya nih. Dari yang sebelumnya bullish yang kalian lihat di sini nih, dia terus create higher high, higher low dan seterusnya sampai dia udah mulai berubah struktur nih. Jadi lower low, lower high dan seterusnya, teman-teman. Jadi dia udah berubah jadi bullish nih yang ada di sini menjadi bearish nih, teman-teman. Nah, di sini berarti kita kan sedang berada nih dalam, tren bearish-nya dari virtual protocol ini. Maka yang kita harus perhatikan kan pertama adalah, di mana area-area yang mungkin menarik untuk virtual protocol ini bisa rebound. Yang pertama kan ada di demand area ini yang terdekat, teman-teman. Yang mana sebelumnya juga kita dapat konfirmasi yang bagus nih, bahwasannya virtual protocol ini berhasil rebound. Kenapa saya bisa katakan di sini adalah demand area yang menarik? Karena yang pertama, ini demand area adalah perbatasan sebelum virtual protocol ini naik signifikan ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini sebelum dia rally yang ada di sini, teman-teman, yaitu sebelum, dia melanjutkan rally-nya di Q4 2024 sebelumnya. Ini dia tertahan cukup lama di, important area ini, yang mana tentu ketika ada di sini ya. Nah, kalau saya gambarin sedikit, nah ketika ada di sini, kemudian ada di sini, itu perannya itu jadi resistance, teman-teman. Jadi peran important area ini adalah sebagai resistance atau supply area yang menahan pergerakan harga virtual ini, sampai akhirnya dia rally lagi ke atas.
Dan sepanjang tahun 2024 hingga sekarang, itu kita belum pernah bermain di bawah area ini, teman-teman, atau lebih tepatnya sepanjang area ini di breakout ya, di November 2024 dan sampai sekarang ini kita belum pernah bermain di bawah demand area ini. Which means artinya kita tahu demand area ini adalah demand area yang sangat krusial buat virtual protocol ini. So, yang pertama teman-teman, hopefully demand area ini nggak di-breakdown. Jadi untuk posibilitas pertama, tentu itu harapannya, tapi, kita harus realistis juga ini trennya masih, downtrend dan kalau mengingat trennya sedang masih turun teman-teman, disertai dengan stochastic RSI-nya yang udah overbought atau jenuh beli dan ada potensi untuk dia koreksi lagi ke bawah, maka meskipun banyak holder dari virtual protocol yang tidak mengharapkan demand area ini di-breakdown, tapi if demand area ini di-breakdown, maka yang akan terjadi adalah virtual protocol akan kembali koreksi ke level-level harga yang lebih rendah dan dia akan membentuk semacam pergerakan kayak gini, teman-teman. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi ada potensi dia breakdown, testing dulu ke resistance yang di atas ini, yang mana resistance-nya sebelumnya adalah area support, dan baru dia melanjutkan penurunannya kembali, teman-teman. Lebih kurang seperti itu untuk pergerakan yang umumnya atau lazimnya terjadi di market crypto. Dan jika hal tersebut terjadi, itu adalah posibilitas pertama, yang mana tentu sangat tidak diharapkan oleh para holder virtual protocol, dan secara outlook juga virtual protocol akan mengonfirmasi terbentuknya kembali lower low dan tentu secara bias para pelaku pasar terhadap virtual protocol ini akan cukup bearish ya jika hal tersebut yang terjadi. Dan konfirmasinya apa? Simpel teman-teman. Untuk posibilitas tersebut itu valid terjadi jika dia breakout atau breakdown lebih tepatnya dari demand area ini plus dia juga, mengambil nih atau breakout titik low point kita yang ada di sini teman-teman. Nah, ini kan low point kita nih untuk dari virtual protocol ini. Dan if virtual protocol ini secara price action breakdown dari demand area plus dari low point kita yang di sini, maka teman-teman harus aware karena ada potensi posibilitas yang pertama tadi bisa terjadi, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Nah, selanjutnya, untuk virtual protocol ini jika ternyata, probability pertama tersebut tidak terjadi, maka ada potensi dia kembali rally lagi dan untuk target yang realistis adalah teman-teman mungkin bisa lihat nih atau bisa mengamati supply area ini sebagai resistance, kuat pertamanya buat virtual protocol karena ya kalian bisa lihat nih berapa kali, eee area ini menahan pergerakan virtual nih ketika di sini, kemudian di sini juga tertahan, di sini juga tertahan, kemudian di sini juga tertahan, teman-teman. Jadi cukup banyak ya area ini menahan pergerakan harga dari virtual protocol dan if virtual protocol ini berhasil breakout dari supply areanya, maka possibility yang pertama tadi juga secara otomatis terinvalidasi, teman-teman. Karena dia akan, valid ya membentuk yang namanya higher high jika berhasil breakout dari supply area ini dan ada potensi untuk mengejar ke level-level resistance selanjutnya atau level-level supply area selanjutnya ya. Jadi mungkin aja jika supply area ini atau resistance ini ter-breakout, maka sangat mungkin bahwasannya virtual protocol ini akan bisa mengalami kenaikan kembali, paling enggak mengejar ke level resistance yang selanjutnya di kisaran atau range harga ini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu buat outlook dari price action seputar virtual dan kalau kita bahas data-data seputar virtual protocol, mungkin kita coba lihat dulu dari token terminal ya, seperti biasa. Nah, di sini di token terminal, buat virtual protocol ini sebenarnya token trading volume-nya memang mulai ada sedikit kenaikan ya. Meskipun memang secara overall ini masih mengalami penurunan yang cukup tajam. Dan untuk active address-nya sangat disayangkan buat virtual protocol ini terus mengalami penurunan nih, teman-teman. Dan kalau kita coba lihat juga data dari sini, teman-teman. Nah, ini yang mungkin agak cukup mengkhawatirkan buat teman-teman yang mungkin masih pada hold untuk koin-koin dengan narasi AI maupun AI agent karena secara persen share narasi atau social mindshare-nya ini udah mulai menurun teman-teman, yang mana tadinya AI ini menempati posisi pertama, tapi kalian bisa lihat udah turun teman-teman jadi posisi kedua per video ini saya record, dan ini persen share dalam 7 hari terakhir tentunya. Dan buat AI agent juga udah mulai menurun teman-teman buat persen share-nya, so teman-teman juga wajib nih untuk menganalisa dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi karena memang ada potensi ya, mulai ada shifting narasi dari narasi AI ke narasi-narasi lain, teman-teman, yang mungkin bisa kita pantau juga selanjutnya. Dan kalau kita coba lihat di sini, untuk, virtual protocol, untuk data dari CoinGlass memang, dalam 24 jam terakhir di sini, yang terlikuidasi ada lebih kurang 158,91 ribu US dollar dan di sini didominasi oleh short position ya. Mungkin ya wajar ya teman-teman ya, karena mungkin adanya rebound ini, mungkin banyak posisi trader yang terlikuidasi, yang mungkin mereka pasang short and then, terlikuidasi dari momentum pergerakan kenaikannya yang ini. Dan hopefully teman-teman tidak jadi satu di antara liquidation tersebut ya.
Dan kalau kita coba balik lagi ke data Coin Glass-nya, nah di sini volumenya juga ada peningkatan nih paling enggak di angka, 162,92 million of dollar buat volume dari virtual protocol. Ya still oke buat volumenya masih cukup ramai diperdagangkan artinya. Dan kalau kita coba lihat dari sini, nah, untuk virtual protocol kalau kita lihat ya dari backers-nya di sini ada beberapa yang kalian bisa baca sendiri seperti Merit Circle, kemudian Alphavity Capital dan lain-lain. Dan teman-teman yang mungkin minus di virtual protocol, kalian jangan khawatir karena kalian bisa lihat nih, bahkan VC-VC aja nggak lepas dari minus ya untuk investment mereka di virtual protocol ini. Dan let's see kalau kita lihat nih buat analytic-nya, untuk performa virtual protocol di Q1 memang agak kurang banget teman-teman, yang mana minusnya gede banget ya. Ini termasuk yang cukup besar di angka minus 80,1%, yang mana ya ini jelas lebih dari 50% dan ini termasuk salah satu yang terbesar sih teman-teman buat minusnya. Jadi ada di angka minus 80,1%, meskipun saya tahu ada banyak altcoin atau bahkan meme coin lain yang koreksinya lebih besar, yaitu di angka 90% lebih. Saya tahu, tapi 80% di kuartal pertama 2025 itu still adalah minus yang cukup besar teman-teman. Dan let's see ya, mungkin di bulan Maret ini kan udah mau berakhir nih. Mungkin di bulan Maret akan di-closing juga mungkin aja dengan negatif, atau justru di bulan Maret apakah ada sedikit atau secerca harapan untuk bisa nih return-nya paling nggak hijau kembali di virtual protocol ini. Let's see, kita lihat ke depannya gimana. Dan daripada itu mungkin yang lebih menarik adalah di kuartal kedua nanti ya, atau kuartal kedua mendatang, tepatnya diawali dengan bulan April. Kita akan coba lihat nih, apakah di kuartal 2 mendatang untuk virtual protocol ini bisa kembali bullish lagi seperti di 2024, kemarin-kemarin di Q3 dan Q4-nya, atau justru, kuartal kedua ini akan, melanjutkan pelemahan dari kuartal pertamanya atau di Q1-nya, malah di kuartal 2 ini akan kembali merah lagi. Kita nggak tahu, tapi let's see ya, kita akan coba lihat dan mengantisipasi berbagai potensi yang mungkin terjadi di virtual protocol ini. Dan coba nih kalian komen siapa aja dari kalian yang hold untuk virtual protocol ini, dan juga kalian lagi di position yang floating profit atau lagi floating loss nih, teman-teman. Feel free kasih pendapat kalian di kolom komen di bawah, dan mungkin segitu aja sih buat analisa seputar virtual protocol yang bisa saya deliver pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.